Sebelum sampai ke markas Sutendoji, para pemburu iblis ini sempat berhadapan dengan salah satu iblis yang juga tinggal di Gunung Oe, yaitu Tsuchigumo, iblis yang berbentuk laba-laba besar dan suka memakan orang yang lewat di gunung tersebut. Di mana Tsuchigumo ini berhasil dibunuh dengan memenggal lehernya dengan pedang Dojigiri. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Orde Japan. Setelah sebelumnya kita membahas 2 dari 3 monster atau iblis terkuat yang ada di Jepang. Di mana yang pertama tentang rubah ekor 9 yang telah lepas, dan cerita rubah ekor 9 ini kemungkinan merupakan inspirasi dari anime Naruto. Kemudian kita juga telah membahas tentang Kaisar Jepang, yang telah menjadi iblis dan membawa bencana di Jepang, yaitu Kaisar Sutoku. Dan pada cerita kali ini, kita akan membahas tentang Raja Iblis dan para pemburu iblis di zaman Heian. Yang mana kemungkinan, ini merupakan inspirasi dari anime Kimetsu no Yaiba. Diceritakan bahwa kisah ini terjadi di saat Kaisar Ichijo memerintah. Jauh sebelum munculnya kisah rubah ekor 9 dan Kaisar Sutoku, yaitu pada tahun 986 sampai tahun 1011. Seperti yang kita ketahui, kalau di anime Kimetsu no Yaiba, yang menjadi raja iblisnya adalah Kibusuji Muzan. Sedangkan di zaman Heian, yang menjadi raja iblisnya adalah Sutendoji. Di mana antara Kibusuji Muzan dan Sutendoji ini juga memiliki persamaan, di mana dahulunya mereka bukanlah terlahir sebagai seorang iblis, melainkan mereka sama-sama manusia yang telah berubah menjadi iblis. Untuk asal-usul Sutendoji ini sendiri memiliki banyak versi, tapi untuk kali ini, kami akan menceritakan salah satu versi yang umum diketahui. Dikisahkan pada zaman dahulunya, Sutendoji ini dikandung oleh ibunya selama 16 bulan, berbeda dari anak kebanyakan yang hanya 9 bulan. Dan ketika itu, beredar rumor bahwa ayah Sutendoji ini bukanlah seorang manusia, melainkan Yawata no Orochi yang merupakan salah satu makhluk jahat di mitologi Jepang. Sehingga, diceritakan bahwa ketika Sutendoji lahir, dia sudah memiliki rambut dan gigi, dan saat Sutendoji berumur 2 bulan, dia sudah bisa berjalan dan berbicara. Sutendoji ini juga berbeda dari anak-anak kebanyakan. Di usianya yang masih belia, dia terkenal sangat pintar, tapi dia juga punya sifat yang buruk, kasar dan pemarah. Sehingga anak-anak di sekitarnya sangat takut kepadanya, tidak terkecuali orang-orang dewasa. Karena itulah Sutendoji ini ketika kecil dipanggil dengan nama anak iblis. Karena memang Sutendoji ini sulit diatur dan terus membuat kekacauan. Sehingga membuat ibunya stres, dan ibunya pun membuangnya ketika dia masih berumur 6 tahun. Sehingga di umur tersebut, dia sudah mulai mengembara ke sana kemari. Pada akhirnya, Sutendoji pun sampai ke sebuah kuil di Gunung Hiei, dan dia pun belajar dan berlatih menjadi biksu di sana. Tapi bukannya berubah menjadi lebih baik, sifat buruk Sutendoji pun malah semakin menjadi-jadi. Disebutkan bahwa, ketika di luar kuil, Sutendoji sangat suka mabuk-mabukan. Dan disinilah namanya terkenal sebagai Sutendoji, yang artinya sang pemabuk kecil. Dan yang lebih parahnya, saat Sutendoji keluar kuil dan pergi mabuk-mabukan, Sutendoji tidak sengaja menemukan mayat manusia di pegunungan. Dia pun menguliti dan membawa pulang daging mayat tersebut, kemudian memberikan daging itu kepada guru dan biksu lainnya, tanpa memberitahu mereka, kalau daging yang mereka makan itu adalah daging manusia. Setelah itu, Sutendoji pun selalu rutin membawa daging manusia ke kuil. Tidak hanya daging mayat yang tak sengaja ditemukannya, tapi dia juga membunuh orang-orang yang tidak sengaja bertemu dengannya di pegunungan.
untuk diambil dagingnya dan dibawa ke kuil. Akhirnya guru dan biksu lain pun mulai curiga, karena Suten Doji setiap hari selalu pulang dengan membawa daging, jadi diutuslah beberapa biksu untuk mengikutinya, dan mereka pun terkejut dan mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan Suten Doji. Akhirnya mereka pun sadar, bahwa daging yang mereka makan selama ini adalah daging manusia. Hari itu juga, Suten Doji langsung diusir dari kuil, dan tidak boleh kembali ke kuil untuk selamanya. Saat itu, Suten Doji pun melarikan diri ke Gunung Oe dan bertekad untuk menjalani jalan iblis, agar bisa menjadi iblis seutuhnya. Singkat cerita, Suten Doji pun berhasil menjadi iblis terkuat di Gunung Oe. Selain itu, di sana Suten Doji juga bertemu dengan iblis-iblis lainnya, dan akhirnya semua iblis itu pun menjadi bawahan Suten Doji. Seperti Ibaraki Doji, yang merupakan tangan kanan Suten Doji. Kemudian ada Kuma Doji, Kane Doji, Hoshikuma Doji, dan Torakuma Doji, dan mereka semua merupakan para pengikut terkuat Suten Doji. Sama seperti anime Kimetsu no Yaiba, di mana Kibusuji Muzan juga punya para pengikut yang kuat, yaitu para iblis bulan atas, dan mungkin hal ini juga menjadi referensi dari anime tersebut. Setelah memiliki bawahan yang banyak dan kuat, akhirnya Suten Doji dan para bawahannya pun tiap malam pergi menculik wanita dan anak-anak. Di mana wanita dan anak-anak tersebut diperkosa, dijadikan budak, dan kemudian beberapa dari mereka ada yang dimutilasi dan dijadikan santapan mereka setiap malam. Karena tiap malam hal itu selalu terjadi, sehingga membuat masyarakat di Kyoto saat itu menjadi ketakutan. Meskipun para prajurit kekaisaran sudah dikerahkan untuk berjaga tiap malam, tapi hal itu tidak juga berhasil, karena banyak prajurit kekaisaran yang tewas dibunuh bawahan Suten Doji ketika mereka mulai memasuki Kyoto di malam hari. Akhirnya, saat itu kaisar pun membentuk pasukan pembasmi iblis dengan pimpinan Minamoto Yorimitsu, yang merupakan seorang samurai terhebat di zaman itu. Ditambah para anggotanya yang tak kalah hebat yaitu Watanabe Suna, Sakata Kintoki, Usui Sadamitsu dan Urabe Sutake serta Fujiwara Yasuma. Yang kemungkinan ini adalah inspirasi para pilar di anime Kimetsu no Yaiba. Dan juga, Minamoto Yorimitsu sendiri, menurut kami adalah sosok yang menjadi cikal bakal karakter legendaris di anime Kimetsu no Yaiba, yaitu Yorichi Sugikuni. Ditambah lagi, saat itu Minamoto Yorimitsu juga dibekali pedang khusus untuk membasmi iblis, yang disebut Dojigiri. Di mana nantinya, Dojigiri ini termasuk satu dari 5 pedang yang menjadi harta pusaka nasional di Jepang, dan telah disimpan di dalam museum sampai sekarang. Setelah mendapat tugas tersebut, seorang Omyoji yang bernama Abe Seimei memberitahu mereka kalau para iblis tersebut membuat markas di sebuah gua di pegunungan Oe. Dengan berbekal informasi tersebut, kemudian berangkatlah pasukan pembasmi iblis menuju Gunung Oe. Sebelum berangkat, mereka menyamar sebagai Yamabushi atau petapa gunung. Bermaksud supaya Suten Doji tidak mencurigai mereka ketika mereka bertemu nantinya. Dan tidak lupa, mereka juga menyembunyikan senjata mereka dalam tas Oi yaitu tas kayu yang mirip dengan tas yang selalu dibawa Tanjiro di anime Kimetsu no Yaiba. Ketika di dalam perjalanan, mereka bertemu seorang lelaki tua. Yang mana menurut cerita, lelaki tua tersebut merupakan jelmaan dari Dewa Gunung. Kemudian lelaki tua tersebut memberi mereka sebotol sake, rupanya sake itu sudah dicampur dengan racun iblis. Jika iblis meminum racun tersebut iblis akan menjadi lumpuh dan jika diminum oleh manusia, maka sake itu akan menjadi obat. Dan lelaki tua tersebut juga berpesan, bahwa iblis hanya akan mati jika kepalanya sudah terpisah dengan tubuh mereka. Sebelum sampai ke markas Suten Doji, para pemburu iblis ini sempat berhadapan dengan salah satu iblis yang juga tinggal di Gunung Oe.
yaitu Tsuchigumo, iblis yang berbentuk laba-laba besar dan suka memakan orang yang lewat di gunung tersebut. Di mana Tsuchigumo ini berhasil dibunuh dengan memenggal lehernya dengan pedang Doji Giri. Kemudian ketika akan sampai ke markas Suten Doji, para pemburu iblis tersebut bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang mencuci pakaian di sungai. Rupanya wanita itu adalah tahanan kelompok Suten Doji. Wanita itu dijadikan budak oleh kelompok Suten Doji. Dan, wanita itulah yang menunjukkan jalan kepada kelompok Yorimitsu, agar mereka bisa masuk ke markas Suten Doji. Akhirnya, rombongan Minamoto Yorimitsu pun sampai ke gua markas Suten Doji dan berpura-pura menjadi petapa gunung yang tersesat, dan minta izin untuk bermalam di sana. Rupanya Suten Doji dan kelompoknya sedang mengadakan pesta, karena mereka berhasil mendapatkan tangkapan yang besar. Karena pada saat itu rombongan Yorimitsu menyamar sebagai petapa gunung dan juga kelihatan tidak bersenjata. Suten Doji pun mengizinkan mereka untuk menginap dan mengajak mereka untuk ikut berpesta. Agar tidak dicurigai oleh kelompok Suten Doji, terpaksa Yorimitsu dan pasukannya ikut berpesta, dan mereka juga terpaksa ikut memakan daging manusia, ditambah meminum sake yang telah dicampur darah di pesta tersebut. Karena Suten Doji sangat menyukai sake, maka Yorimitsu pun menawarkan sake racun tersebut kepada Suten Doji. Karena mereka meminumnya bersama-sama, sehingga Suten Doji pun tidak menaruh rasa curiga terhadap sake yang diberikan oleh Yorimitsu dan pasukannya tersebut. Tidak lama setelah Suten Doji meminum sake tersebut, tiba-tiba seluruh tubuh Suten Doji pun menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak. Dan para pemburu iblis pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Seluruh pasukan mulai mengeluarkan senjata mereka dan bertarung dengan kelompok Suten Doji, termasuk Minamoto Yorimitsu, yang langsung menebas leher Suten Doji dengan pedang Doji Giri. Seketika itu pun kepala Suten Doji pun terlepas dari tubuhnya. Tapi yang anehnya, kepala Suten Doji yang terlepas tersebut tetap hidup dan menyerang Yorimitsu. Dengan sigap Yorimitsu menangkap kepala Suten Doji, dan menyegelnya ke dalam kotak. Dan pasukan Yorimitsu yang lainnya pun juga berhasil mengalahkan semua bawahan Suten Doji. Termasuk Ibaraki Doji yang kehilangan tangan kanannya di pertempuran tersebut, sehingga sebagian besar anak buah Suten Doji pun berhasil dibunuh. Tetapi ada beberapa anak buahnya yang berhasil melarikan diri, termasuk Ibaraki Doji. Setelah kemenangan tersebut, pasukan pemburu iblis berhasil melepaskan semua sandera dan membawa pulang kepala Suten Doji. Ketika akan membawa kepala Suten Doji ke Kyoto, beberapa pendeta pun melarangnya. Karena dikhawatirkan kepala Suten Doji akan membawa bencana ke istana kekaisaran. Akhirnya Minamoto Yorimitsu dan pasukannya menguburkan kepala Suten Doji di suatu tempat. Yang mana tempat itu sekarang dikenal dengan kuil Kubizuka Daimyojin, dan kuil itu pun menjadi salah satu tempat terangker di Kyoto sampai sekarang. Jadi, itulah kisah salah satu dari 3 iblis terkuat di Jepang selain rubah ekor 9 dan Pangeran Sutoku. Dan dalam kisah ini juga dikisahkan tentang para pemburu iblis di zaman Heian, yang menjadi cikal bakal anime Kimetsu no Yaiba di zaman sekarang. Apakah iblis dan pemburu iblis itu memang ada? Atau hanya mitos belaka? Tapi yang pasti pedang Doji Giri, yang dulu dipakai oleh Minamoto Yorimitsu untuk memenggal kepala Suten Doji, masih tersimpan baik di Museum Jepang, dan menjadi salah satu harta pusaka nasional. Terlepas dari itu semua, percaya atau tidaknya pada kisah ini kembali kepada diri teman masing-masing. Dan untuk selanjutnya, mungkin kita akan membahas sebuah sejarah yang mungkin akan berhubungan dengan anime populer lainnya, yaitu anime Jujutsu Kaisen. Nah, untuk itu jangan lupa komen, like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya, yang pastinya akan lebih seru dan menyeramkan. Terima kasih telah menonton video ini.
dan sampai jumpa.